Sore pertengahan Oktober, tepatnya 17, 18, 19 Oktober 1990, Sang Maha Pencipta izinkan saya untuk bisa mengikuti seminar MPTG, More Precious Than Gold, yang pada waktu itu sebenarnya untuk angkatan para pimpinan perusahaan. Tapi pimpinan perusahaan owner mengundang saya dan asisten saya pada waktu itu untuk saya yang mewakili beliau untuk mengikuti seminar MPTG di Pondok Sari Hotel Tawangmangu. Awalnya saya berpikir karena ini adalah untuk kalangan owner perusahaan, maka saya memberi input kepada owner perusahaan kami, pimpinan sayalah yang berhak mengikuti. Tapi karena kebijakan dari pihak owner, saya yang dipaksa tanda petik ikut seminar tersebut dengan asisten saya, dan saya mengikuti seminar dengan penuh totalitas, kesiapan untuk belajar dengan pikiran terbuka tanpa paksaan dan tanpa informasi apapun tentang materi-materi yang akan disampaikan di seminar 3 hari 2 malam tersebut. Ini satu pengalaman yang luar biasa besar, di mana saya latar belakang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Almarhum bapak saya hanya seorang petani dengan 11 anak. Saya bangga beliau adalah salah satu dari sedikit petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang ada kesempatan belajar di sekolah pada zaman Belanda. Justru karena itu idealisme beliau terlalu tinggi, terlalu besar. Sekalipun saya petani, 1 tahun 1 kali panen di tempat di mana banjir adalah langganan. Setiap bulan November, Desember, Januari, Februari itu banjir besar. Sekalipun petani miskin, tetap idealismenya terlalu tinggi. Anak harus sekolah. Dengan keterbatasan biaya, di mana saya mengalami situasi yang sungguh-sungguh sangat sulit ketika sekolah. Tuhan izinkan bekerja di satu perusahaan multinasional sebagai HRD, dan saya mengikuti seminar dengan penuh totalitas, pikiran terbuka, dengan kerendahan hati siap belajar. Dan saya betul-betul terkejut. Saya berpikir di perusahaan saya ini mengajar setiap hari. Jam 8 sampai jam 12 angkatan pertama, istirahat 1 jam untuk makan siang, jam 1 sampai jam 5 angkatan kedua, di mana topik adalah Effective Speaking Human Relation dari Dale Carnegie dan Leadership dari Lembaga Pendidikan Manajemen Indonesia. Saya berpikir sudah cukup memadai. Tapi setelah ikut seminar MPTG, merasa saya begitu kecil. Dan dari topik demi topik yang saya ikuti dan selesai pada hari ketiga, saya sadar ternyata apa yang sekian lama saya lakukan terasa betul-betul belum melakukan sesuatu setelah MPTG seminar selesai. Jadi singkat cerita, topik-topik yang disampaikan betul-betul dahsyat, betul-betul sesuatu yang pasti, dan menimbulkan kesadaran yang paling tinggi di kehidupan saya. Bahwa lewat seminar ini saya sadar, saya tahu kemampuan, potensi, bakat, talenta yang luar biasa yang sekian lama belum pernah secara total dipraktekkan. Dan singkat cerita, lewat seminar ini, More Precious Than Gold, saya merasa secara mental saya dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Manusia atau insan yang luar biasa. Dan saya jelaskan ketika pagi hari pertama masuk kerja setelah ikut seminar MPTG, tim direksi kumpulkan untuk dengar apa yang saya sampaikan di
seminar MPTG tiap bulan direksi memberikan sesuatu decision, satu keputusan, kirim minimal 5 pimpinan di perusahaan untuk mengikuti seminar MPTG, dan puncaknya in-house 2 kali di Hotel Lembah Pinus, Ciloto, Puncak, Bogor. Itu secara singkat. Satu hal yang saya rindukan, memang hidup ini harus memberikan makna dan memberikan kontribusi atau sumbangan untuk sesama. Selesai seminar MPTG, saya berpikir dan saya berhasrat untuk dalam waktu yang singkat, saya harus bisa menjadi motivator, menjadi instruktur di seminar More Precious Than Gold atau MPTG. Bukan terdorong untuk mendapatkan sesuatu secara pribadi atau fee, tetapi bagaimana kami bisa memberikan sumbangsih, satu kontribusi untuk sesama umat manusia. Mengingat seumur hidup setiap peserta hanya boleh mengikuti seminar ini 1 kali, maka kami berhasrat di seluruh wilayah Indonesia tercinta, banyak orang yang disadarkan lewat seminar ini dan bisa memberikan kontribusi atau sumbangsih yang sama bagi sesama umat manusia, karena seminar More Precious Than Gold adalah titik tolak untuk melompat setiap orang, setiap peserta untuk melompat jauh lebih tinggi, menggapai impian-impian di dalam kehidupan mereka. Bukan terdorong untuk cari untung, dapat sesuatu, tetapi memberikan sesuatu untuk sesama umat manusia. Inilah secara resmi menjadi instruktur seminar ini 30 tahun. Dimulai dari kalangan terdekat adalah para mitra kami di perusahaan network marketing yang didirikan oleh instruktur utama kita pada waktu itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, mulailah kami diberikan tongkat estafet dari founder seminar MPTG, kepercayaan Mr. KJ Lim, yang mewariskan seminar MPTG untuk kami lanjutkan, supaya seminar ini tidak hilang, tidak berhenti. Justru sampai sekarang pun kami juga pelan-pelan dan pasti mencetak trainer-trainer MPTG secara langsung dengan catatan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi penyampai, motivator, penyampai, pelayan di seminar MPTG ini. Karena ada syarat-syarat tertentu, ada falsafah training, ada psikologi training, ada prinsip-prinsip training, yang semua tadi diciptakan oleh founder atau pendiri seminar MPTG yang kami harus tularkan, bagikan secara maksimal, secara total kepada generasi penerus kami. Mengingat kami sudah tidak muda lagi, harus ada generasi penerus. Begitu. Kita sadar bahwa kunci perusahaan manapun bukan modal, bukan mesin-mesin, bukan manajemen yang hebat, bukan ini, bukan itu, banyak cabang, banyak karyawan, tetapi kuncinya pada sumber daya manusia itu sendiri. Justru karena itulah kami menyampaikan bagi semua karyawan manapun untuk menyadari bahwa kunci terbesar pengembangan suatu perusahaan ataupun bisnis ditentukan dari karakteristik sumber daya manusia. Justru karena itu lewat seminar ini kami mempersiapkan sumber daya manusia di perusahaan manapun untuk
memenuhi kriteria minimal di materi seminar MPTG. Salah satu adalah karakter yang positif, meliputi integritas, apa yang diomongkan itulah yang dilakukan, komitmen, kesiapan untuk berjanji dan pasti ditepati. Banyak orang berjanji dengan begitu mudah, tapi sering mudah diingkari. Komitmen, orang-orang sukses, insan luar biasa, tidak sembarangan berani membuat janji. Tetapi apabila dia sudah berani berjanji, pasti ditepati. Itulah yang membedakan antara insan luar biasa dengan insan biasa. Dan dari banyak kalangan, dari yang paling bawah, kami ada peserta mantan pemulung di Solo. Dan lewat seminar ini dia kembangkan segala kemampuan, potensi, bakat, talenta yang ada di dalam dirinya. Dan mantan pemulung ini menjadi salah satu dari insan luar biasa yang bisa sukses, bukan hanya dari segi materi, bukan dari segi waktu, tapi dari segi kepedulian terhadap sesama umat manusia. Kami bangga, bukan kami sombong, kami bangga, kami bersyukur. Salah satu pemulung kami di Solo, almarhum Bapak Sunarno, bisa keliling ke dunia, bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, bisa ke Australia, bisa ke Asia. Dan dia bisa menerjemahkan kesaksian pribadi lewat seminar ini, bisa meningkatkan kualitas hidup yang jauh lebih tinggi melalui peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan finance yang selaras dengan alam. Dan juga ada yang jadi birokrasi yang tinggi, banyak. Tapi semuanya kembali kepada peserta. Sehebat apapun seminar, kalau tidak dipraktikkan, tidak akan ada manfaat. Ilmu akan mubazir kalau tidak dipraktikkan. Sehingga di seminar kita informasikan bahwa sehebat apapun seminar, apapun hebatnya materi, tidak akan ada hasil kalau tidak dipraktikkan. Peranan kami adalah membantu. Peranan selanjutnya adalah peserta itu sendiri yang mau menerapkan atau tidak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Seorang ibu rumah tangga, dari ibu rumah tangga yang biasa standar bisa meningkatkan kualitas hidup untuk keluarga tercinta. Dalam hal bersosialisasi dengan sesama mereka dimampukan. Dalam meningkatkan kesehatan, finance, keluarga, sosial, mental, dan rohani. MPTG tidak mengajarkan agama, tapi mendorong apapun agama, terapkan ajaran dan ajaran menurut agama dan keyakinan masing-masing. Demikian. Semua materi di seminar ini 100% yang paling utama adalah untuk para peserta. Dengan nilai-nilai pribadi, value system, manusia bisa menerapkan di kehidupan. Bagi saya secara pribadi, karena di depan saya sudah beritahu latar belakang keluarga kami begitu sederhana, begitu miskin, penuh kritikan, hinaan, cemoohan, tidak dianggap. Dan kami menyadari secara langsung manfaat seminar ini yang kami bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Dan kami bisa lihat hasil nyata. Sehingga kami rindu kalau saya diberi kesempatan yang sama. Kami rindu membagikan kesempatan ini kepada banyak orang di alam semesta ini. Dimulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari negeri kami tercinta Indonesia. Dan puji Tuhan, alhamdulillah,
lewat proses waktu sudah ribuan orang, bahkan ratusan ribu mantan peserta pernah ikut seminar ini, dan mayoritas mereka menerapkan dan bisa menjadi satu sumbangsih bagi mereka terhadap sesama umat manusia. Jadi seminar ini bagi kami sangat-sangat berarti dan merupakan salah satu yang menyadarkan kami tentang potensi kami dengan kesadaran semua manusia dilahirkan dalam kondisi yang sama, 2 tangan, 2 mata, dan 2 telinga, dan semuanya yang sama, bekal awal yang sama, tak peduli bayi Amerika, Inggris, Prancis, Indonesia lahir, tidak ada bahasa lain. Kalau si A bisa, dengan kesadaran yang sama, pasti saya juga bisa. Asal saya konsisten menerapkan dalam segala situasi dan kondisi apapun, khususnya di saat situasi dunia saat ini yang betul-betul dari ekonomi sangat terpuruk, kondisi sosial dan seterusnya sedemikian rupa, tetap perusahaan-perusahaan yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang konstruktif, yang positif, yang total tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Puji Tuhan, alhamdulillah, perusahaan tersebut pasti tetap akan bertahan. Dan pribadi-pribadi yang tetap ingat dan mempraktikkan nilai-nilai pesan-pesan moral di seminar ini, niscaya tetap akan bisa bertahan. Karena situasi-situasi buruk tidak akan pernah menghancurkan seseorang. Yang akan menghancurkan seseorang adalah tanggapan seseorang terhadap situasi yang terjadi. Demikian. 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Kita tahu semua hal yang terjadi pada kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatur yang tepat waktu. Baik itu mengenalkan. Iya, pertama-tama pasti kami bersyukur, ucap terima kasih kepada Sang Maha Pencipta yang memberi peluang kesempatan indah. Dan kedua, saya berterima kasih kepada pimpinan perusahaan saya pada waktu itu yang lewat seminar ini saya bisa bukan sekedar mendapatkan peluang, saya bisa berbagi banyak kepada sesama. Dan sudah pasti kepada istri anak-anak saya yang begitu rela, tulus memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi kepada banyak orang di wilayah Indonesia tercinta pada khususnya, dan juga kepada pimpinan saya yang memberikan saya kesempatan untuk saya menjadi instruktur, yaitu Mr. K.J. Lim, yang mempercayai saya untuk generasi penerus estafet dari beliau kepada kami, dan kami akan terus menerus kembangkan sehingga mungkin satu saat saya tidak ada di dunia lagi. Itu pasti. Seminar ini tetap akan lanjut karena ada generasi penerus. Dan sudah pasti kami terima kasih kepada negara tercinta yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk saya menjadi berkat bagi dunia, bagi sesama. Dan tidak lupa juga kepada para peserta yang pernah ikut seminar ini, yang mau mempraktikkan prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip kesuksesan lewat seminar ini untuk sesama, dimulai dari orang-orang paling dekat, praktek di keluarga, di masyarakat, dan terus akan menggulung seperti snowball, bola salju, makin lama makin banyak, makin besar, dan makin banyak lagi orang-orang yang disadarkan bahwa hidup untuk mengasihi dan melayani sesama umat manusia. Demikian. Satu hal yang kami alami secara langsung dan beberapa presentasi dari mantan peserta, bahwa lewat seminar ini kami betul-betul baru sadar ternyata apa yang sekian lama saya lakukan sebelum saya kenal seminar ini ternyata belum apa-apa, seolah-olah belum melakukan apapun. Justru
dari pengalaman pribadi dan banyak rekan-rekan mantan peserta seminar ini, alangkah lebih baik, saran beliau-beliau juga, semakin banyak orang di negeri ini ikut seminar ini supaya minimal kita tidak jadi beban untuk negara. Karena semua akan sadar, jangan bertanya kepada negara apa yang negara bisa berikan kepada Anda. Tetapi bertanyalah kepada diri Anda terlebih dahulu, apa yang Anda bisa berikan kepada negara. Semakin banyak orang di negeri tercinta ini ikut seminar ini, pasti semakin mengurangi beban negara, karena mereka akan berjuang secara total, tidak menyalahkan siapapun terhadap kondisi situasi yang buruk yang sedang terjadi berkenaan dengan satu dan lain hal. Maka himbauan saya, mari seumur hidup hanya berhak ikut satu kali. Tidak bisa ikut yang kedua kali sekalipun mau bayar 1000 kali lipat, tidak. Karena sekali ikut manfaatnya akan seumur hidup. Dan dari pengalaman sekian ribu orang yang pernah ikut sampai selesai, tidak ada satupun mantan peserta yang pernah menyesal ikut seminar ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tuhan memberkati.